Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17:15 guys. Masih meneruskan informasi tadi pagi ya di sesi kedua ini guys. Masih di tanggal yang sama, 24 Januari 2023 guys. Oke, dan kita langsung saja ya untuk update dari global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat di sini bahwa untuk kenaikan sesuai yang ada di coin market cap ya. Untuk kenaikannya hari ini tidak terlalu jauh ya kalau kita bandingkan dengan tadi pagi guys. Masih tipis banget di 0,37% dalam waktu 24 jam ini ya. Untuk Bitcoin juga tidak terlalu ada pergerakan yang cukup signifikan ya dalam waktu 24 jam ini juga ya di 0,56%, masih merah guys. Ethereum juga masih merah di 1,72%. BNB ini masih bagus ya mempertahankan nilainya sesuai tadi pagi ya di 2%-an guys. Kemudian di SRP tipis hijau di 0,41% guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, sebagian besar memang bervariasi, ada yang merah dan ada yang hijau, tapi kebanyakan di sini kalau kita lihat masih merah ya, mengikuti perkembangan harga dari Bitcoin guys. Jadi sementara untuk pergerakan market secara keseluruhan ya, ini masih sideways guys, masih menunggu informasi terbaru yang berhubungan dengan kripto tentunya guys. Oke, kita coba langsung ya untuk lihat bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat pada grafik ataupun chart di sini ya. Tidak terlalu signifikan untuk pergerakan hari ini guys, masih bisa dibilang sideways di area ungu ini. Jadi bisa dibilang ini adalah area resisten yang cukup bisa diperhitungkan ya, ataupun cukup kuat. Dan di area sini pun masih menjadi area yang strategis ya bagi para investor untuk tetap mempertahankan harganya ya menjelang perilisan hasil meeting untuk FOMC kalau tidak salah di tanggal 1 Februari 2023 guys. Jadi nanti informasinya itu di tanggal 31 malam atau pagi ya untuk 1 Februarinya. Oke, nanti kita akan coba update lagi untuk informasinya. Dan kita lanjut untuk informasi pertama ya, kita lansir dari Bain Crypto, di mana di sini diinformasikan bahwa akankah token Metaverse ini akan terangkat guys atau terpompa setelah headset VR dari Apple ini dirilis guys atau di-reveal. Jadi raksasa teknologi Apple telah merilis detail tentang headset realitas virtualnya guys, dan ini memiliki serangkaian fitur ambisius untuk bersaing dengan para pesaingnya. Tetapi apakah ini akan cukup untuk menghidupkan kembali aset digital terkait Metaverse sepenuhnya? Nah, ini juga menarik untuk diperbincangkan. Pada 24 Januari ya, Bloomberg menerbitkan pratinjau ekstensif dari headset realitas campuran Apple yang sangat dinanti-nantikan. Perangkat ini akan dirilis akhir tahun ini guys dengan nama yang kemungkinan besar adalah Reality Pro dan dibanderol dengan harga sekitar $3.000 guys. Dan ini cukup lumayan mahal ya kalau menurut saya pribadi ya. Dan Apple ini bermaksud untuk menciptakan dunia 3D untuk sistem operasi mobilenya. Oleh karena itu tidak mungkin menjadi dunia virtual yang sepenuhnya terbuka seperti Decentraland, The Sandbox ataupun Somnium Space. Beberapa fitur inti akan mencakup konferensi video berbasis FaceTime yang canggih dan ruang rapat untuk pengguna Apple yang sudah ada. Dan tentu saja ya, Apple VR ini memberikan ekspektasi ya bagi para pecinta Metaverse, dan perangkat ini akan memiliki sejumlah kamera eksternal yang dapat melacak gerakan tangan. Selain itu, perangkat ini juga akan memiliki sensor di dalam wadah gadgetnya yang dapat digunakan untuk membaca gerakan mata guys. Nah, ini menarik ya. Menurut laporan tersebut, headset akan memungkinkan pengguna beralih antara VR dan AR ya, augmented reality, dengan memutar mahkota digital seperti jam tangan Apple. Pengguna akan dapat menjepit ibu jari dan jari telunjuk mereka ya untuk mengaktifkan tugas tanpa memerlukan pengontrol eksternal. Perangkat ini akan bersaing dengan Quest Pro kelas atas Meta dan perangkat PlayStation VR 2 yang akan datang dari Sony. Headset Quest 2 Meta yang dirilis pada tahun 2020 kemarin ya adalah pemimpin saat ini guys di pasar perangkat keras VR dan Metaverse. Menurut Bloomberg, Apple berharap dapat menjual sekitar 1 juta unit headset barunya ini di tahun pertamanya. Namun menurut CNBC, pengiriman global headset VR dan perangkat AR turun lebih dari 12% ya pada tahun 2022 kemarin guys. Kemudian pertanyaannya, akankah token Metaverse ini akan bereaksi guys terhadap peluncuran VR dari Apple ini? Jadi kecil kemungkinan ya untuk Apple akan mengizinkan apapun di luar ekosistem Apple untuk berinteraksi dengan perangkat ini guys. Oleh karena itu, token Metaverse yang terdesentralisasi tidak mungkin terkena dampak langsung. Namun, langkah Apple ke dalam teknologi Metaverse setelah saingannya
antara lain ada Meta, Microsoft, dan juga Sony, dapat meningkatkan dunia virtual dan aset yang mendasarinya. Awal tahun ini ya, Bain Crypto melaporkan bahwa sektor metaverse dapat mencapai 5 triliun dolar guys pada tahun 2030 dan Apple menginginkan bagiannya guys. Menurut CoinGecko, kapitalisasi pasar untuk token metaverse saat ini sekitar 8, miliar dolar dan ini kurang dari 1% dari total kapitalisasi pasar kripto yang sekarang hampir mencapai 1,1 triliun dolar guys. Oleh karena itu, ada banyak ruang untuk pertumbuhannya, terutama mengingat banyak di antaranya yang turun 80-90% ya dari harga puncaknya. Token-token teratas seperti Axie Infinity, Decentraland, dari mana ya, dan kemudian ada The Sandbox dengan tokennya Sun dan Engine Coin dengan koinnya ENG. Semuanya turun lebih dari 85% saat ini guys, dimana mereka ini adalah bisa dibilang itu pemain-pemain besar untuk bidang metaverse ini ya. Dan jika metaverse serta teknologi terkait diatur untuk berkembang pesat, maka token-token terkemuka kemungkinan besar juga akan menjadi yang pertama bergerak guys. Nah ini menarik ya, kita tunggu aja nanti penampakannya seperti apa untuk VR dari Apple ini, karena cukup menarik untuk diikuti guys. Dan kalau saja nanti ya untuk teknologi VR dari Apple ini bisa kompatibel dengan platform-platform di luar Apple, ini akan sangat bagus banget guys untuk perkembangan metaverse ke depannya. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari CryptoSlate. Di sini diinformasikan bahwa Genesis ini bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan para kreditur guys. Nah ini adalah perkembangan terbaru ya dari Genesis yang kemarin sudah mengajukan chapter 11 ya untuk kebangkrutannya guys. Genesis memiliki keyakinan ya bahwa mereka dapat menyelesaikan perselisihan dengan para kreditur minggu ini. Pemberi pinjaman ini ingin keluar ya dari kebangkrutan pada tanggal 19 Mei tahun ini guys. Crypto lender Genesis setelah mengajukan kebangkrutan ya pada 20 Januari kemarin berharap dapat mencapai kesepakatan dengan para kreditornya pada minggu ini. Ini adalah laporan dari Reuters ya. Namun jika pemberi pinjaman gagal menyelesaikan perbedaannya dengan kreditor, maka mereka akan meminta pengadilan untuk menunjuk seorang mediator. Menurut pengacara Genesis, Sean O'Neill, pada sidang kebangkrutan pada 23 Januari guys. Mosi hari pertama disetujui. Jadi hakim menyetujui berbagai mosi pada hari pertama yang diajukan oleh Genesis, termasuk pembayaran kepada karyawan dan vendor, sebuah praktik yang umum terjadi dalam proses kepailitan. Perusahaan pemberi pinjaman Genesis ini, yaitu Genesis Global Holdco, kemudian ada Genesis Asia Pasifik dan juga Genesis Global Capital, telah berdiskusi ya dengan para kreditur selama kurang lebih 2 bulan sejak menghentikan penarikan dana nasabah pada November 2022. Diskusi tersebut termasuk dengan perusahaan induk Genesis ya, yaitu Digital Currency Group atau DCG, yang berhutang hampir 1,7 miliar dolar ya kepada Genesis. Menurut Bloomberg, utang DCG kepada Genesis termasuk sekitar 575 juta dolar dalam bentuk pinjaman yang jatuh tempo pada Mei 2023 dan surat utang senilai 1,1 miliar dolar yang akan jatuh tempo pada Juni 2032. Sebelum mengajukan kebangkrutan, Genesis belum sampai ya untuk kesepakatannya tentang bagaimana mereka akan membayar kembali para krediturnya. Pengacara dari Genesis mengatakan bahwa mereka telah melalui 15 kali iterasi dari berbagai term sheet sejak pemberi pinjaman membekukan penarikan dananya. Namun, Genesis memiliki keyakinan ya bahwa mereka akan dapat menyelesaikan negosiasi dengan para kreditur minggu ini, kata O'Neill pada sidang tersebut. Dia juga menambahkan ya bahwa duduk di sini sekarang, saya rasa kita tidak akan membutuhkan mediator dan saya sangat optimis, kata O'Neill. Utang sebesar 765,9 juta dolar kepada pengguna Gemini Earn. Utang dari Genesis ini kepada lebih dari 340.000 pengguna Gemini Earn yang mewakili klaim terbesar terhadap pemberi pinjaman ini guys. Chris Marcus, seorang pengacara untuk Gemini dan beberapa kreditur lainnya, mengatakan kepada hakim bahwa sementara ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kesepakatan akhir tercapai. Dia sangat optimis mediator tidak akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Genesis berencana untuk keluar dari kebangkrutan dalam 4 bulan mendatang. O'Neill mengatakan bahwa Genesis berharap untuk keluar dari kebangkrutan bab 11 atau chapter 11 ini pada tanggal 19 Mei mendatang, dan pemberi pinjaman ini berencana untuk menjual asetnya di lelang dan atau mengumpulkan pembiayaan tambahan untuk keluar dari kebangkrutan ini. Dan apabila ini berhasil ya, maka kreditur dari Genesis ini berpotensi menerima uang tunai, aset digital, dan saham ekuitas dari akun pialang bersama dengan hasil lelang. Nah, ini bagus ya, kita doakan aja semoga apa yang direncanakan oleh O'Neill ini bisa terlaksana dan terwujud dan bisa
mengembalikan ya, khususnya untuk para kreditornya yang sudah memberikan bantuannya ya untuk Genesis ini, dan bisa menyelamatkan dana dari para kreditor ini guys. Kita doakan aja semoga lancar. Dan kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari The Block ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Majelis Nasional Prancis ini akan memberikan suara guys pada lisensi perusahaan kripto secara wajib ya. Jadi setelah berminggu-minggu para pejabat Prancis ini menyerukan peraturan kripto yang lebih ketat di Prancis, dan rezim peraturan baru tentang perusahaan kripto akan melakukan pemungutan suara ya di Majelis Nasional negara itu pada Selasa malam nanti. Legislator Prancis memperdebatkan apakah akan memberlakukan lisensi wajib untuk penyedia layanan aset digital sebelum peraturan di seluruh Uni Eropa diberlakukan menjelang akhir 2024 mendatang. Senator sosial liberal Harv Murray awalnya mengusulkan agar perusahaan aset digital mendapatkan lisensi wajib ya pada bulan Oktober tahun ini, dan hal ini mendapat sambutan dingin dari industri kripto tentunya ya, karena tidak ada satupun perusahaan yang mendapatkan akreditasi yang sulit didapat yang saat ini bersifat opsional. Kebangkrutan FTX baru-baru ini telah menyoroti risiko yang melekat ya pada investasi apapun dalam aset kripto, terutama ketika perusahaan beroperasi di luar regulasi apapun. Tulis Murray dalam teks yang menyertai amandemen yang ia perkenalkan ya pada rancangan undang-undang yang lebih luas yang mengubah undang-undang UA. Selain amandemen Murray, Majelis Nasional akan mempertimbangkan 2 amandemen lainnya, yaitu satu yang akan mendorong tenggat waktu perizinan kembali, kemudian memberi perusahaan lebih banyak waktu, dan satu lagi yang akan menggantikan lisensi wajib dengan pendaftaran yang lebih sederhana. Pendaftaran AMF. Saat ini, perusahaan yang menawarkan layanan kripto di Prancis memilih untuk mendaftar ke regulator keuangan, yaitu Otoritas Pasar Keuangan atau AMF ya, Financial Market Authority, alih-alih mendapatkan lisensi. Saat ini ada 60 perusahaan yang masuk dalam daftar guys, yang berarti pemerintah Prancis menganggap mereka kompeten ya secara profesional dan mematuhi undang-undang anti pencucian uang, dan daftar tersebut termasuk Binance France dan anak perusahaan lokal raksasa kripto global dan Societe Generale, serta salah satu grup perbankan terkemuka di negara itu. Namun untuk mendapatkan lisensi penuh dari AMF, perusahaan harus mendapatkan asuransi pertanggungjawaban atau ekuitas minimum dan melakukan kontrol internal dan mengikuti protokol keamanan cyber serta persyaratan organisasi lainnya. Tapi belum ada perusahaan yang mencapai hal ini guys. Dengan dorongan industri, Senator liberal sentris Daniel Libaron mengusulkan amandemen alternatif pada hari Jumat lalu, menunjukkan bahwa proses pendaftaran yang lebih umum dapat meningkatkan lebih banyak tindakan pada perlindungan konsumen dan kontrol perusahaan untuk dipatuhi oleh perusahaan kripto di bawah pengawasan AMF. Langkah-langkah ini akan lebih mudah dicapai ya dibandingkan dengan lisensi tingkat tinggi. Awal pekan lalu, Libaron juga mengusulkan untuk memindahkan tenggat waktu perizinan ke Januari 2024 bukan di Oktober 2023 untuk memberi waktu lebih banyak kepada industri. Hal ini menyisakan 3 kemungkinan ya untuk undang-undang nasional baru tentang perusahaan kripto yang akan dibentukkan oleh para pembuat kebijakan pada pemungutan suara hari Selasa. Sebuah jembatan untuk menuju MiCA. Amandemen terakhir oleh Libaron adalah opsi paling ringan ya untuk sektor kripto Prancis, dan ini juga membangun kompetensi perusahaan terhadap ketentuan yang disarankan di bawah peraturan pasar aset kripto di Uni Eropa yang akan menjadi persyaratan di tahun-tahun mendatang. Dan Faustin Flauret, kepala kelompok advokasi kripto Prancis ADAN, mengatakan kepada The Block, opsi pendaftaran yang ditingkatkan mencakup persyaratan tata kelola, melaporkan kepada regulator, dan pemisahan dana yang semuanya sudah tercakup dalam MiCA yang diharapkan akan melewati pemungutan suara terakhir pada bulan April. Proposal-proposal ini merupakan langkah ke arah yang benar, baik untuk melindungi investor secara efektif maupun untuk melestarikan dinamika inovasi dan penciptaan bisnis di Prancis, kata Flauret. Flauret juga khawatir ya bahwa AMF tidak memiliki sumber daya yang cukup ya untuk menghadapi masuknya pengawasan kripto, terutama jika amandemen yang lebih ketat yang mempercepat perizinan wajib diloloskan di Majelis Nasional. Regulator Prancis masih membangun kapasitas untuk mengawasi sektor kripto ini guys. Sumber daya yang dialokasikan oleh AMF untuk proses file-file ini terus meningkat, dan AMF akan terus memobilisasi ya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan misi ini, kata juru bicara AMF mengacu pada kemungkinan percepatan perizinan. Apapun amandemen yang disahkan, perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar akan dapat terus beroperasi ya hingga akhir masa transisi yang ditawarkan MiCA, dan kemungkinannya itu di awal 2026 guys. Regulasi yang lebih ketat.
Jadi dorongan untuk regulasi yang lebih ketat untuk perusahaan kripto adalah seruan umum ya dari para pembuat kebijakan pasca bencana FTX di Parlemen Eropa. Di Parlemen Eropa, anggota parlemen mendesak regulator untuk mempercepat implementasi MiCA sebagai regulator dengan cepat menghilangkan ini akan menjadi kemungkinan yang layak. AMF bergabung dengan paduan suara para pembuat kebijakan dan Gubernur Bank Sentral Prancis yang mendukung percepatan perizinan kripto sebagai tanggapan atas kehancuran raksasa pertukaran kripto FTX pada bulan November kemarin guys. Ini menarik ya, dan kalau saya pribadi sebenarnya saya setuju-setuju aja ya dengan kebijakan regulasi kripto ini guys, karena tentu saja tujuannya untuk melindungi konsumen dan melindungi aset kita guys. Tapi di lain pihak kalau regulasinya ini terlalu ketat juga sebenarnya tidak terlalu bagus juga, karena akan bertentangan dengan filosofi dari kripto itu sendiri ya, yang bersifat desentral guys. Nah, pendapat kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut informasi terakhir, kita lansir dari Daily Hodl, dan di sini diinformasikan bahwa analis Benjamin Cowen mengeluarkan peringatan untuk kripto ini guys, mengatakan untuk rally Bitcoin kemungkinan ini tidak akan berkelanjutan, dan ini adalah alasannya guys. Ahli strategi kripto populer Benjamin Cowen mempertanyakan keberlanjutan rally Bitcoin saat ini berdasarkan preseden historis. Cowen mengatakan kepada 782.000 pelanggan YouTube-nya ya bahwa Bitcoin dapat meniru lintasan awal tahun 2020 kemarin, di mana aset kripto andalannya pada awalnya menguat sebelum jatuh secara signifikan. Bitcoin mencapai level tertinggi $10.500 ya sebelum jatuh ke level terendah sekitar $3.800 antara Februari dan Maret di 2020 kemarin. Menurut Cowen, perilaku Bitcoin ini di awal tahun 2020 relevan ya dengan periode saat ini, karena ini adalah satu-satunya waktu dalam sejarahnya ya di mana aset kripto itu yang unggulannya tersebut mengalami resesi atau kondisi seperti resesi guys. Katanya jika Anda mengingat kembali apa yang terjadi pada tahun 2020, dan ini adalah kuartal pertama di 2020 ya, adalah resesi yang sangat singkat. Saya masih ingat di kisaran ini di sini sebenarnya ada banyak orang yang cukup bullish memasuki awal tahun 2020. Dan jika Anda kembali dan melihat apa yang dikatakan orang-orang saat itu, banyak sinyal yang muncul bahwa ini adalah awal dari pasar bullish yang baru. Satu hal yang perlu diingat ya adalah bahwa Bitcoin turun dari $10.500 ya menjadi $3.800 pada awal 2020 kemarin itu terjadi selama satu-satunya resesi ya yang pernah terjadi pada Bitcoin, dan itu sangat singkat guys. Menurut Cowen, harga Bitcoin dapat berkisar antara $16.000 dan $30.000 ya untuk sementara sebelum arah yang jelas dapat ditentukan guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Anda selalu dapat melihat sesuatu yang serupa di mana Bitcoin menghabiskan beberapa saat di kisaran ini, yaitu sekitar $16.000 sampai $30.000 ya, dan kemudian akhirnya jatuh ke dalam resesi. Ini bisa menyapu posisi terendah dan bisa juga ke level terendah yang lebih tinggi, bisa juga ke level terendah yang lebih rendah guys. Jadi intinya guys ya, di saat kenaikan Bitcoin saat ini kita tetap harus berhati-hati, karena kalau dari kata si Cowen ini ya, sesuai dengan histori di tahun 2020 kemarin, ini hampir mirip guys perilakunya ya, dan jika memang nanti akan terulang lagi ya untuk historinya, maka ini bisa sangat ya berbahaya lah ya, khususnya buat teman-teman semua yang sekarang sedang mengambil posisi long di trading derivatif khususnya ya. Kalian harus benar-benar memperhatikan market ini guys, jangan sampai kalian terjebak ya dan kalian menjadi salah satu orang yang terkena likuidasi di market ini guys. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian masih merasa bullish atau kalian sudah mulai skeptis ya dengan kenaikan Bitcoin saat ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar guys, dan kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.